Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqil qayyim wa faqahna fi dinihil mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi di channel Tirta Abisatya, teman-teman. Video kali ini saya ingin mengangkat sebuah topik yang masih hangat ya, dimana ada oknum Habib yang disitu jumawah dengan nasabnya, sehingga di setiap panggungnya dia mengatakan, di dalam darah saya mengalir darah Rasulullah. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Di dalam darah saya mengalir darah kakek saya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Di dalam tubuhnya kami mengalir darah keberanian. Dalam tubuh kami mengalir darah-darah pejuang. Kami punya kakek Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kami punya datuk Sayyidina Hasan bin Ali. Kami punya kakek Sayyidina Husain bin Ali. Nah, ini mendapat respon atau tanggapan dari salah satu ulama pribumi, katakanlah ulama pribumi, karena ada sebagian oknum Habib itu mengatakan bahwasanya selain habaib itu adalah ahwal. Ahwal itu kastanya lebih rendah daripada oknum Habib. Kastanya lebih rendah daripada oknum Habib. Sebenarnya saya ingin membahas lebih rinci apa sih itu Habib, seperti itu. Asal kata Habib itu seperti apa. Cuman di sini saya terlebih dahulu fokus sama jumawahnya oknum Habib di setiap panggungnya, di setiap podiumnya. Oleh karena beredarnya banyaknya video yang beredar, bukan hanya satu dua, bahkan lebih, atau ada beberapa oknum Habib yang di setiap panggungnya itu jumawah dengan nasab-nasabnya, sehingga ini mendapat respon dari salah satu putra pengasuh pondok pesantren di Jawa Timur, yaitu Pondok Pesantren Lirboyo. Beliau adalah Gus Adib, putra dari Kiai Anwar, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Beliau mengatakan bahwasanya nasab adalah wahbi dan hak prerogatif Allah tanpa campur tangan manusia. Jadi memang nasab itu kita tidak bisa menentukan dari rahim siapa kita akan lahir, baik itu dari rahim orang yang mulia atau non mulia, atau dari orang-orang yang biasa. Itu adalah hak prerogatif Allah. Itu adalah hak veto Allah. Kita lanjut pada tulisannya Gus Adib. Tidak ada manusia yang bisa request agar dilahirkan dari orang tua yang terhormat atau menolak dilahirkan dari orang tua yang tercela. Memang ini ada kaitannya dengan kalimat yang pertama, bahwasanya nasab itu adalah wahabi, pemberian Allah atau hak prerogatif Allah. Oleh karena itu kita tidak bisa memilih dari rahim siapa kita dilahirkan, dan kita tidak bisa menolak seandainya kita dilahirkan dari orang-orang atau dari rahim yang biasa-biasa saja, karena itu adalah sekali lagi hak prerogatifnya Allah. Kemudian kita lanjut pada tulisannya Gus Adib. Beliau menulis, oleh sebab itu jangan hanya membanggakan nasab, khawatir seperti Kan'an, kata Gus Adib dalam tulisannya. Jadi Kan'an itu adalah putra tertua dari Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu mempunyai 4 orang putra. Yang pertama itu putra tertua adalah Kan'an, kemudian yang kedua Yafid, yang ketiga Sam, dan yang keempat itu adalah Ham. Nah, Kan'an ini adalah putra Nabi Nuh yang durhaka kepada ajaran bapaknya sendiri. Oleh karena itu tidak ada kebanggaan nasab di dalam hal ini. Jangan sekali-kali jumawah dan bangga terhadap nasab, kemudian disitu menyimpang dari akidah-akidah yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Dan jangan kecil hati bila tidak bernasab baik. Asal bertakwa, berakhlak, dan berilmu pasti mulia. Sebagaimana Syekh Ma'ruf Al-Karhi yang kedua orang tuanya beragama Nasrani. Syekh Ma'ruf Al-Karhi, meskipun beliau adalah seorang putra dari orang Nasrani, beliau
mulia karena ilmu, karena akhlak, dan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tulisannya, Gus Adib juga menyertakan quote dari Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur yang merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Lirboyo, juga memposting quote-nya Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus yang juga merupakan salah satu pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Dalam quote-nya Kiai Haji Anwar Mansur di situ menyebutkan, yen bapak mudahar opo sampean meluar. Ini kaitannya dengan nasab. Jadi kalau nasab itu mulia, maka apakah kamu akan ikut mulia? Kalau bapakmu alim, maka apakah kamu akan ikut alim tanpa belajar? Jika nasab bapakmu mulia, apakah kamu akan ikut mulia tanpa menjaga marwah dari nasab bapakmu itu sendiri? Oleh karena itu, mempeng itu rajinlah. Mergo nasibmu iku gak tergantung ning nasabmu, karena nasibmu itu tidak tergantung pada nasabmu. Kemudian di situ juga ada quote dari Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus, sangat buruk bila masalah nasab diributkan, sebab kemuliaan adalah dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga beliau mengatakan sebab kemuliaan adalah dengan ketakwaan, bukan dengan nasab. Tradisi jahiliyah adalah membanggakan nasab dan menganggap rendah pada orang lain, yang memang ketika pada masa-masa jahiliyah itu sangat sangat tren sekali apabila yang merupakan keturunan dari orang Quraisy, maka di situ yang lain dari klan Quraisy itu kastanya rendah, seperti itu. Jadi seperti itu pesan atau hikmah yang bisa kita ambil. Intinya belajar dan belajar, karena nasab itu tidak menjamin kamu menjadi mulia, karena kemuliaan itu terletak pada ketakwaan seseorang. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan juga bagi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.